Medicine Gallery menghadirkan pameran bertajuk It's Your Time yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Eksibisi dibuka dengan sesi meet and greet bersama para eksibitor yang tergabung secara kolektif. Para eksibitor yang berhasil mendapatkan kesempatan eksibisi ini berasal dari sejumlah kota mulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Untuk acara ini kita judulnya It's Your Time, pameran seni di Medicine Gallery. Biasanya kami mengadakan acara seni ini setiap tahunnya gitu. Untuk tahun ini acaranya kami mulai dari open submission di bulan November sampai dengan Desember. Ada ratusan CV group yang masuk ke Medicine Gallery dan di sini kita mengkurasi ada 6 seniman dengan total 120 karya yang ditampilkan di Medicine Gallery. Medicine ini secara rutin selama 10 tahun kami selalu mengadakan kami selalu merawat dunia seni dengan cara mengadakan kolaborasi, mengadakan program-program untuk para seniman untuk bekerja bersama. Penyelenggaraan kolektif exhibition ini pun mendapat sambutan positif dari eksibitor yang juga pegiat seni. Para eksibitor terpilih hadir dengan karya terbaiknya yang siap dipamerkan hingga 1 bulan ke depan. Nah di sini tuh kita sebagai kolektif seni gitu ya, kita berpameran di sini tuh menurut kita tuh sangat menarik karena kita tahu sekarang atau hari ini tuh banyak acara seni di Jakarta atau di Indonesia tuh kebanyakan art fair gitu ya, art fair atau misalkan dia emang pameran-pameran yang bisa dibilang eksklusif banget gitu ya, dan di Medicine ini menghadirkan pameran dari berbagai macam kolektif gitu. Nah, itu yang menurut kami menarik. To be honest, kalau saya sih sebenarnya agak kaget ya ketika kami lolos dari submisi gitu loh, karena kami sendiri ngerasa under prepare dengan kegiatan ini, tapi ternyata setelah kita lolos, kita jadi ngerasa kayak, oh ini sebenarnya salah satu cara yang lumayan. Terima kasih juga untuk Medicine, karena kadang kami ngerasa kami ini terlalu pemula gitu loh untuk masuk ke industri seni yang kita udah sering lihat, mungkin ada pamerannya banyak di Jakarta, di Artjo, segala macam. Mudah-mudahan sih dengan adanya kegiatan ini, acara ini, kita jadi lebih jadi lebih dikenal dan lebih berkarya juga untuk seni kaminya ke depannya gitu. Dan teman-teman juga ke depannya mungkin bisa lebih jadi salah satu kayak batu loncatan untuk masuk ke seni yang lebih profesional gitu. Untuk Anda pemirsa yang ingin datang dan menyaksikan langsung pameran ini bisa langsung mengunjungi Medicine Gallery di Jalan Bangkaraya Kemang, Jakarta Selatan. Eksibisi ini digelar selama 1 bulan mulai dari 15 Februari hingga 15 Maret 2026. Dari Jakarta, Faris Hasni, Yusuf Baktiar, dan Hafiz Albar melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan status tanggap darurat bencana banjir mulai 12 hingga 26 Februari 2026. Penetapan ini menyusul bencana banjir yang melanda 10 kecamatan pada Kamis malam hingga Jumat pekan lalu yang menyebabkan sebanyak 7.445 keluarga terdampak. Penetapan juga dilakukan karena adanya perakiraan cuaca ekstrem oleh BMKG yang dikatakan berpeluang terjadi hingga 20 Februari mendatang. Status tanggap darurat ini ditetapkan agar seluruh organisasi perangkat desa dapat fokus pada penanganan dampak bencana. Rilis dari BMKG bahwa tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 relatif cuaca kita masih ekstrim. Hujan pada skala sedang sampai tinggi masih akan terjadi disertai angin. Edi Budi Susilo juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kewaspadaan sangat dibutuhkan karena kondisi cuaca yang tak menentu dapat berubah sewaktu-waktu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan strategi pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak serta memperkuat peran pelaku usaha daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pemaparannya, Menteri Bahlil menyebut konsumsi bensin pada periode 2026 hingga 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 40 juta kiloliter.
Sementara produksi dalam negeri baru sekitar 14,5 juta kiloliter, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 25 hingga 26 juta kiloliter. Bahlil menjelaskan melalui proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan yang mampu meningkatkan kapasitas kilang Pertamina, pihak pemerintah dapat menghemat impor hingga 5 juta kiloliter. Menteri Bahlil menegaskan pemerintah akan menerapkan kebijakan mandatori E10 dan E20 yang diyakini mampu mengurangi kebutuhan impor hingga 9 juta kiloliter. Adalah tidak lagi kita impor solar untuk yang C51, Arthur, kemudian bensin 92, 95, 98. Yang kita impor RON 90 dengan volume yang sedikit. Inilah kemudian strategi kita agar tidak ada lagi persoalan-persoalan impor diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nanti ke depannya kita impor tinggal crude-nya saja. Selain sektor energi, Bahlil juga menyoroti perubahan kebijakan pemberian izin usaha pertambangan. Bahlil mengatakan pemerintah memprioritaskan UMKM dan koperasi daerah dalam pengelolaan tambang. Kebijakan ini diambil untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memastikan manfaat sumber daya agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.